Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana urutan yang benar? Belajar irama langgam dulu dalam membaca Al-Quran atau belajar makhraj dulu? Belajar tajwid dulu. Tajwid. Ya kan? Tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqu mustaqam sifati wal muludi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid wa ghayatu bulughun nihayati fi talaqatil qur'ani alamatul luqiyah min al-hadith nabawiyyah as-sahiyyah wa qila ghayatu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Quran dengan benar, makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang nggak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau nggak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakan lah, beberapa ada yang mengikutkan tajwid kepada irama, itu kebalik. Orang kalau udah belajar tajwid akan muncul irama sendiri. Karena Quran itu istimewa. Silahkan cek, masing-masing akan muncul. Anda kan bisa bedakan irama langgamnya Syekh Sudais dengan Syekh Suraim. Ya, walaupun yang satu tinggi, satu rendah, mirip-mirip, Anda bisa tahu, oh, ini Syekh Sudais, ini Syekh Suraim, ini Syekh Mishail Rasid. Ya, ini Al-Affasi, Syekh Mishail Al-Affasi. Nah, ini si fulan, ini si fulan. Ya, ini Matrud, ini Al-Ghamdi. Dari mana taunya? Muncul sendiri. Jadi ketika tajwid itu benar, kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf, sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ya, ada yang keluarnya di bibir misalnya mim waw, mim waw, mim waw, mim waw. Bah. Ya kan? Tempatnya sama, mim waw, mim waw, mim waw. Cuman sifatnya beda. Mim waw. Mim waw, gitu ya. Da dengan ta, tempatnya sama. Da 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 ta. Makanya bunyinya beda. Da ta. Da 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 ta. Hamzah dengan ha, tempatnya sama makhrajnya, harful hawa. Cuman sifatnya beda, makanya ketika keluar bunyinya beda. Ha, a, nggak terhambat. Ya, ditahan di sini. Ditahan di sini. Makhraj bisa sama. Ha, a. Nanti keluar beda sifat huruf namanya. Ya, habis makan pete jengkol, ha, gitu kan? Baik, nah itu sifat makhraj. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan makhraj, sifat, ibtida, waqaf, dan seterusnya, nah, itu kalau bertemu guru yang ketat, berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan di Al-Azhar di Bekasi. Jadi Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71, ya, di situ Anda sabar aja. Itu kesananya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang nggak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih. Ketika keluar di makhraj itu dibagi 3 bagian. Ada yang sulit. Bo. 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 Ada yang gampang. Ada yang tengah-tengah. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh makhraj itu secara umum. Dari hawa ke lisan ke bibir. Alif, lam, mim. Setelah Al-Fatihah. Alif harful hawa, lam ke lisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu muncul yang pertengahan. Da. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilatih dan sampai lancar. Dadi. Kadang za tertukar dengan za.
Ingat, za, di sini, lidahnya di ujung di sini, tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya, keluarkan sedikit dulu, setelah bagus, tutup giginya, ya, za. Ya, kadang sering ketukar, ada za, ada ada ja, beda. Ya, iza, tuh, za, salah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang ijajul jilatil ardu, jilat tuh. Ya, za. Nah, supaya kita mudah, oleh Allah diajarkan begitu lancar jadi di. Makanya ayat kedua ketika dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, munculkan di ayat ketiganya, alladzina lancar ditemukan dengan za. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma za lancar, maka dimunculkan zi, dipertemukan dengan zi. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzi, zi bertemu dengan zi. Tuh. Di situ dilatih lidah kita supaya terbiasa. Kalau sudah sampai ayat 70-71, diketemukan da ketemu dengan ta, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Ketemu. Ada sa, ada za, ada sa, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau udah lancar itu ringan lidah kita. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha. Ha. Kumpul semua di situ. Jadi kalau udah lancar itu tinggal gharib muskilah. Majreha la ta'mauna ala Yusuf alaihu. Gitu. Udah selesai. Tutup talim kita. Kalau itu udah dibaca itu, tajwid lancar, lagam muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu nggak banyak-banyak irama itu, tapi tahu kita ngajinya benar. Irama muncul. Quran itu indah pokoknya, kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca, ini orang India yang baca, orang Sunda yang baca. Tapi kalau udah fasih, Quran itu terasa enaknya. Baru Anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh silakan. Supaya indah didengar. Supaya terasa kenikmatan kekhusyuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dikhususkan untuk Quran. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik-musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai baca Quran, karena irama itu sudah khusus dihususkan pada yang lain. Zaman Nabi pun begitu, orang Arab udah punya irama. Dalam syair, irama itu terkumpul di 16 rumus namanya bahar. Ada tawil, ada rojas, ada madid, dan lain sebagainya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtin liwa bainad dakhuli fahawmali. Mustaf'ilun, 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 rajas. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahul muqali. فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا فقد غدا مهرولي والولد ولي ويل لي فقلت ولد والولي فبين اللؤلؤ لي قالت لو هنا كذا إن الرذذ المقالي كاتن ككيل لي طب لي. Ulangi.
Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Jadi banyak Mustafa Atib tuh sering ngutip-ngutip syairnya Hasan bin Thabit yang jadi Qomarun itu, yang dikutip oleh orang-orang sekarang. Ya, itu asalnya dari syair-syair. Nah, cuma irama itu nggak pernah dipakai baca Quran karena khusus untuk syair. Makanya nggak pernah baca orang baca Quran pakai rumus madid tala al badru. Ya, pernah nggak dengar misalnya di masa Nabi sampai sekarang orang baca wadduha pakai irama madid. Wadduha walaili idza saja. Dibaca Masjidil Haram, wah muntah semuka bumi. Makanya nggak usah aneh-aneh. Kalau ini memang irama musik yang khusus, jangan dipakai baca Quran. Bisa gempar nantinya karena memang nggak benar. Ya iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Siap keluar. Jelas ya, makanya nggak usah aneh-aneh. Baca Quran, langgam Jawa, langgam tajwid, cepi. Nggak usah. Nah, ini begitu, kenapa mesti ribut-ribut? Ya, jadi belajar yang betul dulu. Ya, kalau dari sudut pandang fikih boleh kan tidak ada larangannya. Iya, tapi kan ada kepatutan di situ. Ada kepatutan. Orang-orang Anda sendiri kan merasa itu nggak benar. Anda merasa nggak enak juga dalam hati, dan hati itu nggak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari. Jadi kalau Anda baca dengan hati, maka nilai Quran itu hadir dalam jiwa. Dan Quran akan terasa jadi milik Anda dalam kehidupan. Maka kan orang sering katakan, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jelas ya? Nah, jadi sudah ya. Jadi ini urutannya tajwid dulu, baru akan muncul langgam, baru belajar. Ya.